Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah 11 cara agar kita bisa menjaga kesehatan mental menurut Islam. Karena apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin banyak sekali hal-hal yang kita hadapi. Apakah itu ujian, kesedihan, kesenangan, mungkin ada masalah-masalah yang harus kita pikirkan sendiri, atau mungkin ada masalah-masalah yang menguras emosi kita. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan mental kita. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan mental menurut ajaran Islam? Yang pertama adalah kalau kita perhatikan, terima perasaan dan emosi yang hadir. Jadi kalau kita merasa ada sesuatu hal yang kadang membuat kita itu sedih, kadang membuat kita itu marah, kadang membuat kita itu merasa gelisah, cemas atau khawatir, ataupun ada masalah-masalah yang tidak kita inginkan, terima aja perasaan itu. Terima aja emosi itu hadir pada diri kita. Tapi setelah itu kita mengingat Allah. Kita yakin setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu ada jalan keluarnya. Boleh kita bicara dengan orang-orang yang kita percaya. Boleh kita mengeluarkan perasaan kita, emosi kita supaya tidak kita pendam sendiri. Tetapi pada hakikatnya kita kembali kepada Allah. Kita mengingat Allah. Karena apa? Dalam surah Al-A'raf ayat 28 Allah mengatakan, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita agar selalu sehat, kuat, pribadi-pribadi yang tangguh. Ingatlah Allah. Ya, di mana saja kita berada, karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hambanya, tidak pernah meninggalkan hambanya. Mungkin orang lain pernah meninggalkan kita dalam keadaan kita sulit, sedih, terjatuh, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kata Allah dalam surah Al-Kahf ayat 16, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, jadi Allah selalu bersama dengan hambanya. Ya, ketika hambanya itu dekat kepada Allah, Allah tidak akan pernah jauh darinya. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan mental adalah menjaga spiritualitas setiap hari. Jadi jiwa-jiwa spiritual kita harus kita jaga. Kebiasaan-kebiasaan yang baik kita harus jaga. Ya, kita terus istiqamah dengan kebaikan-kebaikan, terus istiqamah dengan ketaatan-ketaatan. Ya, Allah juga Rasulullah juga berfirman dalam hadis Muslim nomor 2654. Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Nah, kemudian yang keempat, kita agar sehat mental kita, jangan terpuruk dengan kesedihan, jangan terpuruk dengan masalah kita, jangan terpuruk dengan kecemasan-kecemasan yang belum terjadi ataupun yang sudah terjadi. Kita rajin olahraga. Olahraga itu membuat kita sehat. Karena apa? Kata Rasulullah mengatakan, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi kita relax kita jaga hati kita dengan banyak dengan Allah, kita jaga fisik kita dengan olahraga. Bisa olahraga setiap hari dengan jalan kaki, olahraga yang ringan, itu membuat juga fisik kita sehat. Karena apa tadi? Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Kemudian menjaga kesehatan mental bisa kita lakukan dengan menghubungi, kunjungi ahli-ahlinya, orang yang paham saat kita butuh.
Karena saat kita tidak bisa memecahkan masalah kita sendiri, kita butuh orang tempat kita mendapatkan bimbingan, nasihat. Yuk kita datang pada orang-orang yang kita yakini dia bisa memahami kita, orang yang ahli, orang yang faqih, orang yang paham. Karena pada surah An-Nahl juga ayat 43 Allah mengatakan, kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Jika kamu tidak mengetahui, ya boleh kita bertanya kepada orang yang faqih, yang punya pengetahuan, yang paham ilmunya. Sehingga ketika kita ada tak pendapat, saran, nasihat, kita bisa diberikan nasihat yang baik, jalan keluar yang baik, solusi yang baik. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ya sabar dan percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'raf ayat 126 Allah berfirman ya, dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Rob kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Ya, surah Al-A'raf ayat 126. Jadi menjaga kesehatan mental itu tidak lepas dari sifat sabar, tidak lepas dari sifat percaya kepada Allah, bahwasanya di balik setiap kesulitan, ujian-ujian ada kemudahan, ada jalan keluar, ada solusi. Jangan fokus dengan permasalahan-permasalahan ataupun problem-problemnya, karena kita memang dunianya dari tempat mengarungi segala ujian dan cobaan, tapi fokuslah dengan solusi-solusinya. Ada Allah yang akan menjaga kita, ada teman-teman sahabat kita yang akan mengingatkan kita. Selanjutnya juga tadi menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang tersayang. Tidak sempurna iman di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kita jaga hubungan baik kita dengan orang kita tersayang, karena orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang tersayang dengan kita, itu yang paling paham diri kita. Karena paling paham dengan diri kita, kita jaga. Mungkin kita ada masalah, ada ujian, ada kesedihan, kekhawatiran, silahkan cerita dengan orang yang terdekat dengan kita, dengan orang kita yang sayangi. Pasti dia juga akan memberikan masukan, pendapat ya. Dan dengan demikian hati kita akan merasa tidak sendiri. Di samping terus kita bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, jaga hubungan yang baik dengan sesama, terutama dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Mereka pasti juga akan memberikan kekuatan, mereka juga akan memberikan semangat, mereka akan memberikan dukungan, insya Allah ya. Kemudian yang 9, jauhi dari lingkungan sosial yang buruk. Kalau mental kita kurang sehat, ya, padahal kita kepingin menghidupkan mental kita menjadi mental yang kuat, yang sehat, yang tangguh. Apa kata Allah dalam surah Al-Nisa ayat 140? Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran. Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olokkan oleh orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahanam. Ya, surah Al-Nisa ayat 140. Jadi kita jauhi lingkungan sosial yang buruk, jauhi toksik-toksik, jauhi ya yang membuat energi-energi negatif kita itu semakin tinggi, jauhi. Dekati orang-orang yang berpikiran positif. Dekati orang-orang yang bisa memberikan semangat dengan kita, keluarga kita, sahabat kita, atau guru-guru kita, atau pemimpin kita. Masya Allah ya. Jadi jauhi lingkungan yang buruk yang tidak bisa mendukung kita untuk bangkit, untuk kita menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah yang ke-10, mencari dan mencoba hal baru. Ya. Nah, ini juga dalam surah Al-Syirah ya 7 sampai dengan 8 ya. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi kita istilahnya itu tidak ada selesai berhenti berbuat kebaikan. Satu urusan kebaikan kita lakukan, lanjutkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Satu ketaatan kita lakukan kepada Allah, lanjutkan ketaatan berikutnya. Lanjutkan kebaikan-kebaikan berikutnya.
Itu buat mental kita menjadi sehat karena kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir adalah konsumsi makanan yang sehat ya. Juga dalam soal Maidah yang ke-88, dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang telah Allah berikan rezekinya kepadamu. Tetaplah kepada Allah yang kamu beriman padanya. Ya, surat Al-Maidah ayat 88. Dengan kita konsumsi makanan yang sehat tadi, insya Allah mental kita juga sehat. Karena tubuh kita juga perlu ya makan makanan asupan gizi yang sehat. Kalau asupan gizi kita sehat, makanan kita sehat dan yang halal, insya Allah mental kita juga sehat. Ya, dan demikian kita akan menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh untuk mengarungi kehidupan ini. Yakin Allah ada bersama dengan kita, Allah akan selalu membantu kita, Allah akan selalu mengikuti hamba-hambanya ketika hamba-hambanya datang kepadanya, datang kepada Allah, dan Allah pun akan senantiasa bersama dengan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, beberapa hal yang bisa tips-tips ataupun cara kita menyehatkan mental kita. Semoga Allah menyehatkan mental kita semua sehingga kehidupan kita dunia bahagia, juga bahagia di akhirat kelak. Dan kita minta kepada Allah agar diistiqomahkan di jalan Allah, diberi kekuatan untuk senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah, mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah. Itulah ya keinginan kita, rezeki yang kita inginkan, rezeki mendapat rahmat dan ridho dari Allah. Dan sehingga kalau kita pulang nanti kepada Allah, kita pulang dikembalikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin masih banyak kekhilafan, kekurangan karena terbatasan ilmu yang saya miliki kepada Allah. Saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada pemirsa semua, saya minta maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.